Nisa Fahrian Nur Cahya. Saya Aprilia Hasan. Saya Muhammad Ali Firmansyah Mahmud. Saya Naisila Oktaviani Husain. Saya Rolling Estotodul. Saya Ibrahim Kadir. Saya Najwa Abu Bakar. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang sejarah masa praaksara berdasarkan geologi dan arkeologi. Baik, saya akan menjelaskan pembagian masa praaksara berdasarkan geologi. Pembagian zaman praaksara berdasarkan geologi. Yang pertama, zaman Arkaikum atau Azoikum. Waktu, sekitar 2.500.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri, bumi baru terbentuk dan masih sangat panas, belum ada kehidupan. Azoikum tanpa kehidupan. Lapisan bumi mulai mendingin dan membentuk kerak bumi, serta lautan pertama. 2. Zaman Paleozoikum atau zaman kehidupan tua. Waktu sekitar 340 juta tahun yang lalu, ciri-ciri muncul kehidupan pertama di bumi berupa makhluk bersel, satu, ganggang, dan hewan kecil laut lain. Iklim mulai stabil dan laut luas menutupi sebagian besar bumi. Jenis hewan invertebrata atau tak bertulang belakang berkembang pesat. Contoh makhluk hidup, trilobita, cacing laut, ikan tanpa rahang. Zaman Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan. Waktu sekitar 140 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri disebut juga era reptil besar karena muncul hewan raksasa seperti dinosaurus. Kehidupan di laut, di darat, dan di udara semakin beragam. Mulai muncul tumbuhan berbunga dan hewan mamalia pertama. Akhir zaman ini ditandai dengan punahnya dinosaurus akibat perubahan iklim besar-besaran atau diduga karena meteor. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum atau zaman kehidupan baru. Zaman ini dimulai sekitar 60 juta tahun yang lalu hingga sekarang, ditandai dengan munculnya bentuk kehidupan modern. Zaman ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang A, zaman tersier, waktu sekitar 60 sampai 2 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri, hewan menyusui besar mulai berkembang, iklim bumi mulai stabil, tumbuhan berbunga menyebar luas, benua-benua mulai membentuk posisi seperti sekarang. B, zaman kuarter, waktu sekitar 2 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Ciri-ciri munculnya manusia purba atau misalnya Pithecanthropus erectus di Indonesia. Terjadi zaman es atau glasial dan zaman antar es. Hewan dan tumbuhan modern berkembang. Manusia mulai beradaptasi dengan lingkungan dan menciptakan kebudayaan awal. Selanjutnya, pembagian masa praaksara berdasarkan zaman arkeologi, dibagi menjadi zaman batu dan zaman logam. Yang pertama ada zaman batu. Pada zaman ini, manusia purba menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu untuk membantu aktivitas sehari-hari. Zaman batu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada Paleolitikum atau zaman batu tua. Alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana dan kasar, seperti kapak genggam dan kapak perimbas. Manusia hidup monomedan dengan berburu dan merah. Yang kedua ada Mesolitikum atau zaman batu madia. Peralihan ke kehidupan yang lebih menetap. Ditemukan Joke Modinger atau sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang dan Abris Rocher. Yang ketiga ada Neolitikum atau zaman batu baru. Alat-alat yang digunakan diasah lebih halus dan sempurna, seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Sistem pertanian menetap mulai berkembang, begitu juga peternakan dan pembuatan gerabah. Keempat ada Megalitikum atau zaman batu besar. Penggunaan batu besar untuk membuat bangunan-bangunan monumental seperti menhir, dolmen, dan punden berundak. Berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Selanjutnya, zaman logam. Manusia mulai mengenal dan menggunakan logam untuk membuat alat-alat yang lebih efisien. Zaman logam terbagi menjadi 2 fase. Pertama, zaman perunggu. Manusia mampu mencampur tembaga dan timba untuk menghasilkan perunggu yang digunakan untuk buat lekara, kapang corong, dan bejana perunggu. Teknik pembuatan logam dikenal dengan teknik bivalve dan acire perdue. Kedua, zaman besi. Alat-alat dari besi seperti pisau, sabit, dan mata kapak mulai diproduksi. Pelebur besi memerlukan suhu tinggi sehingga hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memiliki keahlian khusus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.